Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berbuat baik kepada orang yang berkhianat. Tadi Abil nanya, siapa yang pernah dikecewakan, yang pernah dikhianati? Sebagai manusia normal, manusia biasa, sebagai manusia yang selalu bersosialisasi dengan manusia yang lain, pasti semuanya akan merasakan pernah dikhianati. Tapi bagaimana caranya menghadapi permasalahan ini? Apa sih yang namanya dikhianati? Ada orang melakukan perbuatan yang menyakiti hati orang, melakukan perbuatan yang tidak lazim, yang melukai perasaan orang lain. Boleh dengan keluarga sendiri, dengan lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, lingkungan apapun, tetap saja namanya orang tadi berkhianat. Yang namanya berkhianat, menyimpan sesuatu bukan pada tempatnya. Tentu saja orang yang dikhianati itu akan merasa terluka hatinya. Dan orang yang dikhianati, ketika mereka berdoa kepada Allah, Rasul bersabda, doa orang yang dikhianati, yang teraniaya seperti pijaran api melesat ke langit. Pernah Anda melihat petasan janwe? Ya. Yang namanya petasan janwe dinyalakan, langsung terbang. Apa sih maksud daripada Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa doa orang yang teraniaya melesat seperti pijaran api? Yang pertama, menghibur bagi orang yang teraniaya bahwa jangan terlalu bersedih karena ada aku Tuhanmu. Aku melindungimu, aku yang memeliharamu, tidak akan menyia-nyiakan kalian kalau dianiaya oleh orang lain. Allah berjanji, siapapun yang dianiaya oleh orang lain, Allah akan membalaskan sakit hati mereka walaupun tidak segera. Oleh karena itu Rasul bersabda, kalau ada orang yang dianiaya oleh orang lain, dia boleh berdoa untuk kehancuran, untuk balas dendam kepada orang yang menganiaya, tapi yang paling baik memaafkan. Contoh, ketika Rasulullah SAW dia hijrah ke Taif, dia menyebarluaskan agama atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat dalam sejarah, beliau bukannya diterima di Taif, tapi dihina, dicaci, dimaki, bahkan ditimpuk pakai batu. Sejarah mengabarkan gigi beliau 3 patah sampai pada berdarah mukanya. Beliau duduk di bawah pohon. Lalu malaikat bilang, ya Rasulullah, kalau engkau mengizinkan, saya akan angkat gunung tadi, aku tibakan kepada mereka yang menanyamu. Apa Rasul bilang? Wahai malaikat, biarkan saja. Mereka berbuat aniaya kepadaku karena mereka belum tahu siapa aku sesungguhnya. Dan saya berdoa kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan mereka diberikan petunjuk olehmu. Itu sebetulnya, walaupun yang namanya kita dianiaya orang, boleh kita membalaskan dendam dengan doa kita. Namun ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, walaupun teraniaya bagaimanapun, yang terbaik kita mendoakan yang terbaik buat orang-orang yang pernah menganiaya kita. Itu seharusnya. Kenapa? Malaikat berkata, kalau ada orang berdoa dengan doa yang tidak baik, yang pertama dikabul hanya untuk dirinya sendiri. Artinya ini pun mengajarkan kepada kita, lebih baik kita berdoa kebaikan buat orang yang jahat kepada kita daripada kita berdoa keburukan. Karena itu akan berbalik, akan bumerang kepada kita. Sekarang, apa sih hikmahnya Allah memberikan balasan kepada mereka yang menganiaya, dan Allah memberikan hiburan kepada mereka yang teraniaya, agar orang yang teraniaya tidak merasa ditinggalkan oleh Allah. Agar orang yang teraniaya selalu ada yang membela. Dia sadar, saya diciptakan oleh Allah, kembali kepada Allah. Kalau saya dianiaya orang, masih ada yang menolongnya. Oleh karena itu, kalau seandainya seorang suami menganiaya istrinya, boleh jadi istrinya tidak berani melawan, tapi Allah yang menciptakan istrinya pasti akan berikan balasan istrinya.
Kalau seorang istri menyakiti, menganiaya suaminya, ini jangan Anda katakan tidak ada. Banyak. Kalau seorang istri menyakiti, menganiaya suaminya terdolimi oleh istrinya, suaminya tidak berani melawan karena rombongan istri. Suami-suami takut istri, boleh jadi, tapi Allah yang menciptakan suami akan membalaskan kesakit hatian tadi. Oleh karena itu, kalau seandainya suatu saat kita terkena azab, kita terkena musibah, jangan menyalahkan orang lain. Boleh jadi karena kesalahan kita. Anda silahkan lihat dalam As-Surah ayat 30. Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kalau kamu terkena musibah, itu karena kesalahan kalian sendiri, minta ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Artinya apa? Kalau suatu saat kita kena musibah yang dahsyat, rasanya berat menerimanya, jangan menyalahkan orang lain. Lu sih begitu tuh, gue jadi begini. Salah. Namun ibda binafsi, koreksi diri kita. Pernahkah dulu saya menganiaya orang lain? Pernahkah saya ngambil hak orang lain? Pernahkah saya menyakiti orang lain? Ada nggak perintah Allah yang belum saya kerjakan? Ada nggak larangan Allah yang terlanggar oleh saya? Semua tanya dengan diri kita. Yang terbaik bagaimana walaupun kita dianiaya orang, tetap kita harus memaafkan mereka. Rasul bersabda, ayyafu amman dhalamaka wa tu'ti man haramaka wa tasila man qata'aka. Maafkan orang yang zalim kepada kamu. Berikan sesuatu orang yang pelit kepada kamu. Hubungkan silaturahim dari orang yang putuskannya dengan kamu. Kalau orang berbuat baik kepada kita, tidak pernah marah kepada kita, kita memaafkan mereka sangat mudah. Namun kalau ada orang zalim, orang jahat kepada kita, memaafkan mereka begitu berat. Di situ ladang amal kita. Wa tu'ti man haramaka. Berikan sesuatu orang yang pelit. Kalau ada orang baik dengan kita, sering berbagi satu dengan yang lain, kita pun punya apa-apa pengen berbagi, itu gampang. Tapi orang itu korek luar biasa, pelit, kedekut, meregehese, Masya Allah, kita memberinya itu berat, tapi itu ladang amal buat kita. Begitu pula kalau orang hubungan silaturahmi dengan kita, ketemu assalamualaikum, dia senyum, dia ramah, dia jabat tangan, kita salaman dengan dia mudah. Namun orang tadi ketemu melengos, ketemu cerot ngeludah, dia gak suka dengan kita. Menghubungkan silaturahim dengan mereka berat, tapi itulah ladang amal yang terbaik. Oleh karena itu, maafkanlah orang yang mengkhianatimu, serahkan kepada Allah. Allah Maha segala-galanya.